Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ali Imran ayat 20. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man taba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita lebih fasih di dalam membacanya. Fa in hajjuka, ada nun mati bertemu dengan ha, kita sebut dengan izhar. Ini disebut izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan, bahwa huruf-huruf yang bersifat tenggorokan ini atau makhrajnya di tenggorokan ini ada 6 huruf dan dia itu tergabung dalam huruf izhar. Kita sebut dengan izhar halqi karena halqi artinya tenggorokan. Salah satunya adalah huruf ha, dan membacanya itu jelas dan terang, tidak berdengung. Fa in hajjuka. Nah, ini disebut dengan mad lazim mutawal. Mad lazim mutawal. Lazim artinya harus, mutawal artinya dipanjangkan. Jadi ini kita panjangkan dahulu. Ja, bukan ja ini ya, ha ya. Ha kita panjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat. Kemudian kita tasydidkan. Karena ada tasydid ini maka disebut dengan mad lazim mutawal. Dia itu kalau didefinisikan ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Makanya disebut juga dengan mad lazim mutsaqal kilmi. Mutsaqal artinya diberatkan, karena setelah kita panjangkan ini kita tasydidkan. Fa in hajjuka faqul. Jadi terasa sekali tasydid jimnya. Hajjuka faqul. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man taba'an. Kalau kita lihat di tanda wakaf ini kan wakaf, al-waqfu aula, lebih baik berhenti. Dan kalau kita lihat berhentinya itu ini tidak panjang, jadi jangan dipanjangkan ainnya. Ini hanya sukun nun yang biasa saja. Dia itu tidak bertasydid, dia itu berharokat kasroh. Karena dia dimatikan maka dia disukun dan tidak panjang. Wa manit taba'an, gitu aja. Wa manit taba'an, taba'an. Jadi tidak terlalu ditekan nunnya karena dia sama dengan mim yang sukun, dia bersifat tawasud, artinya tengah-tengah. Wa manit taba'an. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man taba'an. Wa qul lilladzina utul kitab. Wa qul lilladzina, ada tasydid lam di sini. Yang pertama tasydid lam ini bentukan dari
lam bertemu dengan lam idgham mutamatsilain, karena dia itu bertemu maka ditasydidkan ke huruf berikutnya. Jadi tasydid yang awal ini lam ini adalah cara membaca bahwa lam yang depan ini masuk ke lam yang berikutnya sehingga menimbulkan tasydid. Kemudian ada tasydid lagi, wa kullil bukan wa kullil ladzina, tapi ditabrakkan dulu ke lam. Wa kullil ladzina utul kitab. Utul kitab, u-nya ini panjang ya, sukun wawu. Yang pendek itu ulul albab. Kalau ini utul panjang. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Wal ummiyina ada tasydid mim, ini adalah gunnah musyaddadah. Nah, inilah yang dinamakan dengan mad tamkin. Ini adalah salah satu contoh dari mad tamkin yang menjadi judul kita atau pembahasan tema kita saat ini, yaitu apabila ada ya yang bertasydid dan ya itu dipanjangkan ya. Wal ummiyina. Kenapa ini dikhususkan mad tamkin? Bukankah ini seperti mad tabi'i biasa? Ya, memang panjangnya seperti mad tabi'i satu alif, dia dikhususkan di huruf ya yang yaitu sebelumnya ada tasydid. Jadi sebelum kita memanjangkan ya-nya itu kita ditasydid dahulu. Kemudian tamkin itu artinya menempatkan sesuai dengan tempatnya. Maksudnya adalah ya ini kita tempatkan sesuai makhrajnya atau suara dari ya itu harus jelas. Wal ummiyina yina, jadi yi-nya itu harus nampak, harus ditempatkan pada ya. Wal ummiyina aslamtum. Ya, ini satu alif sebagaimana mad tabi'i, tapi istilahnya di sini adalah mad tamkin. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Kita tahan dulu ketika kita bertasydid mim ini karena dia gunnah musyaddadah. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Jadi ini sama dengan yang nun tadi, nun mati atau sukun mim, sukun nun atau mim mati ini bersifat tawassud ya, jangan terlalu ditekan. Aslamtum itu terlalu ditekan, biasa saja tengah-tengah. Aslamtum tum wa manittaba'an. Aslamtum. Jadi dia itu memang punya sedikit gunnah, memang dia sifatnya nun dan mim itu ya. Fa in aslamu faqadih tadau menjadi u sukun wawu, dan ini tidak perlu dipanjangkan sampai panjang sekali, cukup ketika kita membaca sukun wawu bersifat lunak itu sudah cukup. Faqadih tadau, yang penting sempurna, sukun wawunya itu sempurna dan itu harus lemas atau lunak. Ini yang dinamakan dengan layyin ya. Faqadih tadau. Kalau kita teruskan, karena jim ini adalah waqaf jaiz, boleh terus boleh berhenti, maka kalau kita teruskan ini menjadi mad, menjadi apa? Idgham mutamatsilain. Wawu bertemu wawu, sehingga dia harus bertasydid ya. Kalau diteruskan, faqadih tadawwain, tapi tidak berdengung ya. Yang berdengung tasydid wawu itu kalau sebelumnya tanwin, itu idgham bi gunnah. Tapi kalau wawu bertemu wawu ini tidak berdengung tapi tetap ditasydidkan, artinya ditabrakkan ke wawu ini. Faqadih tadawwain
faqad ihtadaw wa in tawallaw. Itu kalau kita terus. Kalau kita berhenti ya biasa saja. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Jadi balagh ini menjadi mad alif disukun karena lamnya ini adalah mad tabi'i kemudian berhadapan atau bertemu dengan huruf yang disukun. Jadi ini boleh sampai 3 alif. Boleh pilih 1, 2 atau 3 alif. Sementara yang di sini ikhfa ini kita panjangkan dulu. Wa in tawallaw fa innama, ini juga guna musyaddadah kita dengungkan. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Basirum ada iklab di sini, tanwin bertemu dengan ba menjadi mem suaranya, kemudian ditutup dengan mad alif disukun. Ada yang bertanya, ini kenapa ditasydidkan ya? Ada wawu bertemu wawu yang tidak ditasydidkan atau tidak berlaku idgham mutamatsilan. Itu apabila apa? Apabila wawu bertemu dengan wawu sebelumnya itu dhammah. Kalau ini kan sebelumnya fathah ya, sehingga ini menjadi idgham mutamatsilan. Kalau sebelumnya itu dhammah, maka ini tidak berlaku idgham mutamatsilan, artinya pengecualian. Misalnya isbiru warabitu, misalnya isbiru warabitu. Isbiru sukun wawu warabitu. Atau di sini misalnya ada dhamma di sini, maka ini tidak berlaku tasydid kalau diteruskan. Nah, ini berhubungan dengan mad tamkin juga. Maksudnya adalah mad tamkin itu ada 2. Yang seperti ini contohnya ummiyin, atau yang wawu bertemu wawu yang sebelumnya dhammah itu juga mad tamkin juga. Karena arti mad tamkin itu menempatkan sukun wawu sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada sukun wawu sebelumnya itu dhammah kemudian bertemu wawu, ini tidak berlaku idgham mutamatsilain, tidak ditasydidkan, tapi ini disebut mad tamkin juga. Jadi mad tamkin itu ada 2, yang model seperti ini ummiyin, dan model seperti ini yang sebelumnya ada dhammah atau sebelumnya ada ya bertemu ya, sebelumnya ada kasroh. Misalnya qaumi ya'lamun, qaumi ya'lam itu tidak boleh ditasydidkan. Ya bertemu ya sebelumnya kasroh. Itu disebut mad tamkin yang merupakan pengecualian dari idgham mutamatsilain. Baiklah, kita ulangi dari depan. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Ali Imran ayat 20. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.